Pernahkah kamu penasaran mengapa truk di Indonesia kebanyakan pakai transmisi manual dibandingkan menggunakan transmisi otomatis? Halo Sobat Kole, selamat datang di channel koletruk.com. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe dulu ya. Oke, jadi di Indonesia banyak merek truk dari berbagai pabrikan beredar di jalanan. Mulai dari pabrikan Eropa, Jepang, dan kini mulai dibanjiri merek dari Tiongkok. Tapi pernah nggak sih terpikirkan kenapa kebanyakan truk di Indonesia menggunakan transmisi manual? Padahal di negara asalnya sana, truk dengan jenis yang sama juga ada versi otomatisnya. Misalnya dari brand Mitsubishi, Fuso Factor yang ada di Jepang memiliki varian transmisi otomatis. Namun di Indonesia hanya tersedia dalam transmisi manual. Contoh lainnya juga terdapat pada Hino Ranger di Jepang yang punya transmisi otomatis dan di Indonesia hanya tersedia transmisi manual. Mengapa ini bisa terjadi? Sebelumnya, kita bahas dulu perbedaan dari transmisi manual dan otomatis pada truk. Sebenarnya, prinsip transmisi manual dan otomatis yang ada pada truk sama saja dengan mobil biasa. Secara cara kerja, transmisi manual memiliki kopling yang harus dikendali manual dengan kaki untuk mencapai gigi yang lebih tinggi atau rendah. Sedangkan transmisi otomatis, berpindahan giginya dilakukan otomatis sesuai dengan kondisi putaran mesin. Semakin hari, transmisi otomatis pada sebuah truk semakin canggih dan kompleks. Beberapa brand memiliki jenis transmisi yang berbeda-beda dan inovatif. Misalnya saja Scania yang memiliki teknologi transmisi bernama OptiCruise, yang pada dasarnya adalah transmisi manual semi-otomatis AMT. Lalu ada Volvo dengan iShift yang bisa menyesuaikan perpindahan gigi di segala medan. Selain dua transmisi inovatif lagi, banyak pula truk yang masih menggunakan transmisi AT atau truk konvektor konvensional. Nah, apa alasan kenapa truk di Indonesia mayoritas pakai transmisi manual? Alasan pertama, mengapa truk di Indonesia kebanyakan pakai manual tersebut, tentunya efisiensi biaya. Di Indonesia, perusahaan tidak terlalu memikirkan apakah truk ini manual atau otomatis. Yang penting murah, bisa muat banyak, nggak rewel dan awet. Truk manual memang secara harga lebih murah, apalagi untuk perusahaan yang membeli dengan jumlah banyak, seperti untuk kebutuhan tambang atau angkutan jarak jauh. Tentunya, membeli truk dengan transmisi manual menjadi opsi yang jauh lebih masuk akal. Kedua adalah biaya perawatan yang murah. Transmisi manual memiliki komponen yang lebih sederhana, ringan, dan tentunya mudah digunakan dan diperbaiki. Jika misal lagi apes di jalan, tentu banyak bengkel sederhana bisa memperbaikinya. Dengan menggunakan transmisi otomatis memiliki banyak komponen elektronik yang kompleks. Tentunya hal ini bikin perawatan menjadi hal yang menantang. Beberapa merek bahkan masyarakat mekanik mengambil lisensi khusus untuk perbaikan dan perawatan truk. Hal ini tentu bikin biaya perawatan makin tinggi. Alasan ketiga adalah transmisi manual lebih handal untuk muatan berat. Seperti kita tahu, di Indonesia sering kita temui truk dipaksa membawa muatan melebihi tonase yang ditentukan. Beban yang semakin berat tentu akan memaksa kerja transmisi lebih keras. Dan jika truk menggunakan transmisi otomatis, tentu hal ini bisa bikin komponennya cepat rusak, bahkan jebol. Tentu, kalau hal tersebut terjadi, biayanya akan sangat mahal dan juga memerlukan perbaikan yang tak sebentar. Hal ini tentu bikin rugi perusahaan pemilik truk. Jadi begitulah alasan mengapa truk
di Indonesia kebanyakan memiliki transmisi manual. Kalau kamu suka nyetir truk manual atau otomatis, tulis komen di bawah ya.